Kali ini kita ketemu lagi di acara Ngobrol Bareng Disporapar. Kita tuh nanti akan membahas banyak sekali hal-hal yang terkait dengan Disporapar, baik itu dari semuanya lah terkait dengan perkembangan kepemudaan, olahraga, pariwisata, ekonomi kreatif, ya kan? Pokoknya banyak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Kali ini kita ketemu lagi di acara podcast baru nih. Podcast baru dari Disporapar Kabupaten Kuburaya yang kita namakan Ngobar. Ngobrol bareng Disporapar. Maklum, ini nih podcast tayang perdana. Jadi ngomong kalau masih salah-salah sedikit harap maklum aja. Nah, jadi buat yang di sana tuh audiens, tepuk tangan lah audiens, mana tepuk tangan? Sobat-sobat menanjak Kabupaten Kuburaya nih, selamat datang di ngobrol bareng Disporapar. Nah, podcast ini tuh bukan kira-kira sih ya. Kita tuh nanti akan membahas banyak sekali hal-hal yang terkait dengan Disporapar, baik itu dari semuanya lah terkait dengan perkembangan kepemudaan, olahraga, pariwisata, ekonomi kreatif, ya kan. Pokoknya banyak lagi. Pokoknya nanti yang kita bahas tuh ternyata termasuk juga current isu itu apa ya, isu-isu terkini dan terhangat, fenomenal, fantastis, bombastis, ngalang-ngalakan tukul bahasaku nih. Nah, oke. Dan di podcast kita yang pertama ini kita akan kita bakal ngobrol bareng sama yang punya gawe, yang punya hajat, yang punya kuasa, kan? Tengok nih, cue card-nya tulisannya ini. Ya, tamu kita adalah Ibu Iping Hindrawati. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Adi. Ya, gimana Bu? Sehat, Bu? Kalau dibilang sehat sih harus disehat-sehatkan. Ya. Karena Pak Bupati kan selalu berprinsip orang Kuburaya harus selalu sehat dan bahagia. Jadi apapun keadaannya harus sehat dan bahagia. Berarti Ibu bahagia hari ini, Bu? Bahagia banget. Apalagi launching pertama, Bu ya? Launching pertama. Oke, Bu Iping Hindrawati STMH, kan kepala dinas nih Bu ya. Kepala dinas nih. Nah, jadi sobat menanjak nih, Bu Iping nih kepala dinas kepemudaan, olahraga dan pariwisata Kabupaten Kuburaya. Perempuan, tapi jangan salah, sungguh pun perempuan, otak tidak kalah sama laki-laki, ya kan Bu? Wah, luar biasa Bu Iping nih. Bu Iping, jadi total Ibu jadi kepala dinas tuh berapa lama Bu? Total jadi kepala Disporapar itu 1 tahun 1 bulan. 1 tahun 1 bulan. Ada minggu, ada harinya apa enggak? Enggak sampai segitu. Biasanya ada orang sampai ngapal tuh macam orang melahirkan. 1 tahun 1 bulan, 2 minggu, 2 hari. Ada jam, ada menit, ada detiknya ya. Oke. Kan Bu udah setahun, berarti udah setahun lebih kan bukan? Tentunya yang kalau kita bahas tentang Disporapar kan banyak ya Bu ya. Namun jejak panjang kepemudaan, olahraga, pariwisata, ekonomi kreatif ada di dalam itu Bu. Sebenarnya Disporapar tuh berperan apa sih Bu terhadap yang tadi tuh kepemudaan, olahraga, pariwisata, ekonomi kreatif gitu Bu? Tentunya peran positifnya harus aktif dalam rangka pengembangan di bidang kepemudaan, olahraga, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Nah, Ibu, tadi Adi tanya sama Ibu, udah berapa lama? 1 tahun 1 bulan. Ini 1 tahun 1 bulan bukan berarti Ibu berada di Disporapar nih baru 1 tahun 1 bulan. Oh iya. Karena sebelumnya Ibu juga udah bukan orang asing lagi di Disporapar. Cuma dulu tugas Ibu tuh masih agak ringan karena hanya menangani satu bidang gitu kan. Tapi alhamdulillah sekarang dipercaya oleh pimpinan untuk menangani satu dinas. Artinya Ibu juga nggak harus konsen hanya di satu bidang seperti dulu. Harus juga konsen bagaimana pemuda-pemuda Kuburaya ini muncul talenta-talentanya, kepeloporannya segala macam, kewirausahaannya segala macam. Nah, begitu juga dengan di bidang olahraga. Atlet-atlet Kuburaya ini sebenarnya banyak sekali yang punya potensi-potensi untuk berprestasi di tingkat yang lebih tinggi. Cuma ya itu memang perlu kerja keras bagaimana pembinaan supaya atlet-atlet ini tetap setia dengan Kuburaya. Setia? Iya, setia, karena mungkin Adi enggak
enggak ini ya, atau mungkin pernah dengar ada event lomba olahraga di mana atlet yang bersangkutan berasal dari Kuburaya, tapi mewakili kabupaten lain. Nah, ini tugas kita juga, tugas ibu juga bersama bagaimana hal-hal seperti ini kedepannya nggak terjadi lagi, supaya memang munculnya itu adalah talenta-talenta dari para pemuda-pemuda di Kuburaya. Oke. Terus juga kan ada tadi ada pariwisata juga, kita pernah dengar juga ada pemilihan putra-putri pariwisata juga kan Bu ya. Terus ada juga lagi ekonomi kreatif. Tentunya kan banyak sekali ya Bu tantangannya. Kita udah beberapa tahun ya Bu. Karena Ibu kan dulu kan menangani, kalau nggak salah menangani bidang pariwisata ya Bu ya. Betul. Kan udah nanganin banyak banget. Tentunya kalau kita berbicara tentang Disporapar itu sendiri kan bukan suatu hal yang asing ya Bu. Cuman mungkin tanggung jawabnya aja yang jauh lebih besar. Karena kan bukan hanya satu bidangnya itu sendiri kan Bu ya. Terus tantangannya nih Bu, kira-kira Bu, kan banyak nih, tiba-tiba yang hanya satu bidang sekarang menjadi banyak bidang, seperti tadi Ibu yang Ibu jelaskan tadi tuh. Jadi tantangan terbesarnya apa lah Bu, kira-kira Bu, yang jadi target Ibu juga nih kira-kira nanti, oh ini berarti harus seperti ini. Ekonomi kreatifnya mungkin majunya harus kayak gini, kita mungkin harus punya galeri apa segala macam gitu Bu. Iya, tantangan terbesarnya bagaimana semua bidang, baik itu kepemudaan, olahraga, pariwisata, ekonomi kreatif bisa saling mendukung satu sama lain, gitu kan? Karena kalau kita bicara pariwisata sebenarnya kita nggak hanya bicara masalah destinasi saja, karena olahraga juga bisa menjadi salah satu target tujuan wisata. Apalagi misalnya di olahraga tradisionalnya. Nah, kalau kemarin pernah Disporapar akhir tahun kemarin ngadain olahraga tradisional Sampan Kato. Nah, itu pengaruhnya juga luar biasa untuk perekonomian masyarakat. Untuk perekonomian masyarakat, karena juga karena banyaknya penonton yang datang, tentu saja ibu-ibu di desa itu punya kesempatan untuk membuka gerai-gerai UMKM. Nah, alhamdulillah kalau dari pengamatan panitia, lumayan banyak juga penghasilan yang didapat oleh ibu-ibu UMKM hasil dari kegiatan event olahraga. Nah, event olahraga yang bisa dijadikan salah satu kalender of event, menunjang kepariwisataan, menaikkan ekonomi kreatif di sekitarnya kan, bukan tentunya kan. Wah, itu luar biasa. Tapi Bu, kalau tadi kan kita berbicara juga adanya event olahraga, event pariwisata terkait dengan kondisi yang sekarang Bu. Kita bisa kan semua orang juga tahu nih pandemi, apalagi sekarang nih karena isu-nya adalah adanya COVID-19-nya masih sekarang, bahkan variasi barunya udah Omicron segala macam. Kira-kira apa Bu yang pengen direalisasikan Bu? Di satu sisi kan kita pengen memajukan semuanya tuh, tapi kan di satu sisi ada hambatan-hambatan lain gitu kan, terutama tentang tantangan kita untuk menghadapi perkembangan pariwisata, ekonomi kreatif, olahraga dan lain sebagainya, tapi terkait dibentrokkan lagi dengan COVID itu gimana kira-kira? Kalau COVID ini kan kita juga tidak tahu sampai kapan akan berakhir. Kalau kita juga hanya memikirkan ada COVID, kita tidak berusaha, tidak bergerak, juga ekonomi juga tidak bergerak. Kasihan masyarakat, ya kan? Nah, yang paling penting itu bahwa masyarakat itu sadar akan kepatuhannya, bahwa protokol kesehatan harus tetap dijalankan. Makanya kita di Disporapar juga tetap melakukan pembinaan untuk terutama sektor pariwisata nih, yang banyak, karena kalau udah ada kunjungan wisata kan rame tuh. Nah, itu pembinaan kepada pelaku usaha pariwisata supaya mereka harus lebih memperketat protokol kesehatan. Terutama kalau kayak di mal-mal harus aplikasi Peduli Lindungi. Nah, itu wajib harus. Nah, itu pembinaan seperti itu tetap kita lakukan, terus kita lakukan. Nah, itu penting, sobat menanjak, itu penting banget ya. Jadi kalau memang kita pengen semua sektornya itu dari sisi kemajuan kepemudaannya, terus olahraganya, pariwisatanya, ekonomi kreatifnya itu berkembang, jangan lupa ini kita juga pengen, pemerintah daerah juga tentunya itu pengen memajukan ke semua sektor itu, tetapi
dengan kondisi yang COVID sekarang ini, paling tidak kita harus menyadari awareness kita itu terhadap perlindungan diri terhadap kesehatan dengan mengikuti protokol kesehatan pada saat event-event. Walaupun memang kita mungkin eventnya kan banyak orang ya Bu ya. Tentunya jangan lupa untuk tetap pakai masker misalkan ya. Terus ya pada saat berinteraksi jangan lupa pakai hand sanitizer karena itulah proteksi terhadap diri kita, keluarga dan orang-orang sekitar kita yang tentunya kita cintai kan Bu ya. Oke. Bu, tadi kita udah banyak banget ya. Mungkin ini Bu ada endorsement Bu ya, maaf silakan Bu. Oh iya. Ini judulnya Airnya air kok tapai. airnya bening banget ya. Ini belum dikasih pewarna Bu. Perdana. Oh iya, perdana Bu, perdana. modal belum ada masuk. Oh, gitu. Aduh. Silakan Bu Iping. Iya, terima kasih. Ini gelasnya bagus ya. Oh iya dong. Aduh, ada logo kabupaten. Ada logo Disporapat. Pandai Ibu jualan. Terus ada logo Menanjak, Rising Kuburaya. Lengkap ya Bu ya. Ada motif khas Kuburaya. Nah, yang orang sekarang kalau ngelihat motif ini udah nggak ada lain pasti. Oh, ini pasti orang Kuburaya. Oke, kalau gitu Bu, setelah minum nanti kita tanya-tanya tentang logo-logo ini Bu ya. Baik. Kak Irsaban. Ini kode aja bahas sebenarnya untuk panitia. Biar nanti tuh ayo jangan putih bening benar gitu, Bah. Podcast selanjutnya nanti tuh ada tehnya, ada gulanya aman. Oh, air panas ada enggak? Jangan sampai ada gula dan tak ada air panas. Nanti air panasnya pakai gelas atau langsung curah di mulut? Langsung dimasak. Gitu. Oke Bu Iping, tadi Bu Iping kan udah nyenggol-nyenggol. Bu Iping ini pandai nggak nyenggol gitu. Apalagi kan ini hostnya ini agak-agak bisa disenggol sedikit, agak-agak nggak terima gitu kan. Ibu tadi udah bahas nih, ada bahas tadi sesuai sama cangkir. Nah, biar menunjukkan ini bukan karena saya mau minum lagi, nah. Ini, mana menanjak teh? Sebelah belakang Bang. Oh iya. Belakang pala. Nah. Nih. Di sini ada menanjak, terus ada Rising Kuburaya. Ini apa, Bu? Apa sih? Itu tuh branding. Jadi yang mana yang branding, Bu? Dua-duanya branding. Dua-duanya branding. Yang satu tourism branding, yang satunya city branding. Yang tourism branding yang mana, Bu? Tourism brandingnya itu yang Rising Kuburaya. Yang ini nih. Perlu zoom in? Tuh, kan. Terus yang menanjak? Tuh, yang menanjak satu lagi. Ini berarti apa, Bu? Ini kan branding pariwisata ya? Ya. Kalau yang ini menanjaknya itu city branding. city branding. Artinya zoom in lagi. branding bagaimana Kuburaya nih, city, kota Kuburaya. Identitas lah, Bu ya. Walaupun belum kota-kota benar lah. Ini lah, Bu, ada mall, Bu. Nggak disebut kota, kita punya mall. Kita punya mall ya. Itu menunjukkan identitas daerah gitu. Tapi juga itu dulu diambil kenapa city branding menanjak, Kuburaya menanjak itu filosofinya sejalan dengan visi misi pimpinan kita bahwa yang punya semangat bahwa Kuburaya itu harus terus bergerak, berproses. Berlari lebih kencang, berproses lebih cepat. Aktualisasinya adalah bertindak lebih nyata. Progresnya adalah menanjak ya, Bu. Menanjak. Bergerak terus gitu. Ke atas ya, Bu ya. Iya, ke atas. Jangan salah posisi. Ke atas. Ini ke atas Sobat tapi yang ini menanjak ke atas. sudah tidak asing dengan salam menanjak Salam pastinya. menanjak. Kan? Nah, jadi juga sebagai identitas juga mungkin buat sobat menanjak yang mungkin belum tahu, ini identitas Kabupaten Kuburaya, ada branding kotanya adalah Kuburaya Menanjak, terus branding pariwisatanya itu ada Rising Kuburaya, terus ada salamnya. Jadi kalau sobat-sobat menanjak ketemu orang Kuburaya itu enggak apa ya. Siapa? Dari mana? Dari Kuburaya. Salam menanjak gitu ya, Bu ya. Boleh terkenal, dan itu juga memang pada saat event-event kita pertemuan dengan kabupaten-kabupaten lain juga mereka udah kayak gitu ya, Bu. Sudah tidak kenal. asing lagi. Kita kenal. Kalau nggak salah juga waktu itu kementerian juga pernah kita komporin ya, Bu ya. Iya. Salam menanjak dulu. Oh, salam menanjak. Oh, Kuburaya. Nah, gitu ya, Bu ya. Kira bahkan salam menanjak gitu. Salam menanjak. Menanjakkan THR. Amin. Nggak pengen dapat THR ke kita.
Oke, Bu Iping, kalau kita bicara Dispora Port tentunya kegiatan-kegiatan udah banyak nih Bu. Pasti banyak nih. Di tahun 2022 kira-kira kegiatan yang pengen di running itu apa Bu kira-kira Bu? Dalam waktu dekat ini kita kembali akan menggelar pemilihan putra dan putri pariwisata Kabupaten Kuburaya. Putra Putri Pariwisata Bu? Iya, yang apa? Putra. Iya kan Putra Putri. Terus Bu? Apa tuh? Ini nih sudah ditunggu-tunggu sama memang putra putri Kuburaya untuk perhelatan ini gitu kan. Sampai 2001 Perhelatan. 2021 tuh sampai kita tuh kewalahan untuk menjawab pertanyaan dari putra putri kita. Bu, kenapa nggak ada? Tapi kan kita semua tahu kondisi 2021 waktu itu masih COVID masih merebaknya, jadi itu tidak mungkin kita lakukan pada saat itu. Tapi insya Allah tahun 2022 kita kembali menggelar pemilihan itu karena juga di tingkat provinsi juga akan menggelar untuk pemilihan putra putri pariwisata. Jadi juga provinsi samar ternyata. Kalau kayak dulu provinsi putra putri pariwisata Nusantara dengan putri pariwisata dibedakan. Nah sekarang enggak, berarti provinsi ngikut Kuburaya. Pemilihan putra dan putri pariwisata Nasional Bu, berarti ngikut kita Bu Putra Putri Pariwisata ini kan. Rencananya tanggal berapa itu Bu kalau pelaksanaannya Bu? Pelaksanaannya itu dari tanggal 10 sampai tanggal 12 Maret. 10 sampai catat sobat menanjak, catat yang pengen ikut Putra Putri Pariwisata, pelaksanaan itu tanggal 10 sampai 12 Maret tahun 2022. Tahun 2022. Terus nanti Bu, syarat-syaratnya kira-kira apa Bu? Terus pendaftaran itu kapan? Ini kan pasti banyak nih. Udah berapa tahun mungkin yang udah infonya mungkin ada sedikit loss mungkin kan karena udah kita bisa dibilang 2 tahun lah, walaupun pelaksanaannya memang 1 tahun yang tidak diselenggarakan, tapi memang sudah 2 tahun pada totalnya. Terakhir kita menyelenggarakan di tahun 2020. Tentu mungkin kan ada nggak sih update mungkin persyaratan yang perlu dipenuhi oleh sobat-sobat menanjak, terutama yang pemuda-pemuda usia berapa Bu? Usia 18 sampai 24 tahun. Usia 18 sampai 24. Kira-kira syarat-syaratnya apa aja Bu? Secara garis besar nih Bu. Mungkin. Secara garis besar syaratnya cuma ada perubahan sedikit di persyaratan putra. Kalau dulu tinggi minimal putra itu 170. Sekarang? Kalau sekarang kita juga menyesuaikan tingkat nasional. Jadi juga persyaratannya itu minimal kalau untuk putranya itu 175 cm. 175, beda sedikit ya, beda sedikit. Sama. Adi berapa Adi ini? Saya insya Allah Bu. Ibu mohon maaf, jangan ditanyakan tinggi, agak sensitif. Boleh Ibu nanya beratnya aja Bu. Terus apa lagi Bu kira-kira syaratnya Bu? Syaratnya warga negara Indonesia yang pasti, sehat jasmani, terus bebas dari narkoba segala macam itu, karena juga apalagi kita ada bidang pemuda ya di sininya. Nah itu juga masalah narkoba ini juga menjadi atensi kita juga kan. Jangan sampai pemuda-pemuda ini juga nanti bisa terjerumus ke hal-hal yang tidak kita inginkan seperti penyalahgunaan narkotika itu. Apa saya? Iya. Nah itu juga makanya kita persyaratkan semua peserta itu bebas narkoba. Dan tentu saja sudah melaksanakan vaksinnya Bu ya? Ya itu Pak harus. Salah satu persyaratan tambahan di tahun 2022. Dulu 2020 nggak ada Adi, karena dulu jadi selesai pemilihan putra pariwisata H+3 langsung COVID habis meledak di ini. Semua tutup ya Bu ya? Semua tutup. Pas selesai acara pemilihan putra putri tahun 2020 langsung COVID. Nah sampai sekarang mudah-mudahan tahun ini ya. Nah catat ya sobat menanjak, Putra Putri Pariwisata Kabupaten Kuburaya dilaksanakan tanggal 10 sampai 12 Maret 2022, dan untuk persyaratan lebih lanjut bisa nanti link di sini, nggak tahu nanti muncul di sini atau di sini, semua hati editornya lah ya. Oke, itu kan tadi kan tentang pariwisata ya Bu, dan kita juga terkait berbicara tentang pariwisata, berbicara tentang event, berbicara tentang ekonomi kreatif juga kan tujuan utamanya adalah
apa ya Bu, pendapatan asli daerah juga kan pasti kan meningkat ya Bu ya. Terkait dengan Covid di tahun 2020 setelah kita memang PAD dari sektor pariwisatanya, dari kunjungan wisatawannya itu kan udah lumayan nih. Tiba-tiba harus benar-benar habis, harus benar-benar tutup yang bukan hanya sebulan 2 bulan, bahkan sampai setahun gitu kan mereka ditutup. Kita berbicara tentang tenaga kerja, kita berbicara tentang bagaimana perputaran perekonomian itu juga kan jadi tantangan Bu. Untuk memulai satu hal yang baru, apalagi kalau destinasi wisata, kalau tanpa ada kunjungan kan pemeliharaan kan pasti tidak ada Bu. Kan otomatis jadi tantangan lagi buat kita kan Bu ya. Kira-kira ada nggak sih Bu kebijakan khusus tersendiri nanti buat kita merealisasikan untuk merevitalisasi, untuk mengembalikan kejayaan pariwisata di Kabupaten Kuburaya Bu? Kalau masalah kejayaan pariwisata Kabupaten Kuburaya, alhamdulillah sebenarnya Adi 2021. Memang kalau 2020 itu terjun payung PAD kita di sektor pariwisata. Tapi di 2021 kemarin sudah mulai menggeliat lagi. Jadi PAD dari sektor pariwisata juga sudah mulai meningkat. Kalau tidak salah Ibu itu sekitar 11,5% dari total PAD Kabupaten Kuburaya itu kontribusinya dari sektor pariwisata, pajaknya. Nah, jadi cukup sudah itu menandakan bahwa pariwisata Kuburaya sudah mulai menggeliat kembali. Nah, menggeliatnya ini juga tidak lepas juga dari peran pemerintah daerah karena alhamdulillah pemerintah daerah Kabupaten Kuburaya khususnya Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Pak Sekda punya atensi khusus terhadap para pelaku industri pariwisata. Sehingga pada tahun 2020 gitu juga dan 2021 awal juga pemerintah daerah memberikan stimulus pariwisata. Jadi stimulus itu seperti rangsangan supaya usaha pariwisata itu tidak mati suri. Karena kita tahu 2020 dengan adanya Covid semuanya tutup, bangkrut, sehingga kalau tidak ada stimulus mereka untuk bangkit lagi itu ibarat kata kayak kita kalau udah jatuh nih, kalau ndak ada yang bantu ngangkat, itu mau untuk kembali berdiri tegak itu juga susah. Nah, itu ibaratnya pemerintah daerah memberikan stimulus di sektor pariwisata dengan memberikan bantuan-bantuan supaya industri pariwisata yang potensial bisa hidup kembali. Iya, memang penting sekali ya Bu ya. 11,5 itu merupakan angka yang lumayan besar ya Bu. Iya. Sebenarnya sih kalau menurut saya sih sebenarnya pada dasarnya usaha kalau dibilang subsektor pariwisatanya kan ada hotel, ada hiburan, ada rumah makan ya Bu ya. Mungkin yang banyak sekali terdampak adalah hotel, terus ada juga hiburan yang banyak sekali terdampak. Kalau dari sisi makan minum pada dasarnya mungkin kurang lebih sama, hanya saja berpindah ya Bu ya. Iya. Dari yang mereka biasanya belinya di rumah makan, mungkin mereka belinya ya kayak model catering, beli yang ke rumahan-rumahan yang notabene biasanya mereka nggak punya ini ya, nggak punya belum punya akses ke PAD, maksudnya belum punya judulnya nomor pajak daerahnya, NPWP-NPWPD kalau salah ya, untuk pajak daerah itu kan banyak perpindahannya aja kan, dari yang udah punya label, dari yang punya toko, punya nomor pajak daerah ke usaha-usaha rumahan. Tapi memang pada dasarnya memang rumah makan, maksudnya makan minum tidak 100% mati suri, tapi hanya berpindah ke sektor online aja kan Bu ya. Oke. Terus apalagi ya? Selain itu Bu, apalagi lah Bu? Mungkin ada event-event selain Putri Pariwisata yang tadi dilaksanakan Bu? Event tahun ini alhamdulillah kita ada rencana untuk event penyelenggaraan event olahraga. Kita seperti Bu bilang tadi, walaupun yang namanya event olahraga itu tetap pada akhirnya juga akan menimbulkan kunjungan orang untuk datang ke tempat kita gitu. Nah, di situ nanti pergerakan perekonomian juga akan bergerak. Itu kita rencananya akan ada turnamen tarung derajat. Tarung derajat? Iya. Kemudian turnamen maraton 21 kilo. Wow. Mau ikut? Mau coba? Saya bisa target 3 kilo bisa lah. Berapa kilo tadi Bu? 21 kilo. 21 kilo ya lumayan lah, 17 kilonya naik mobil lah Bu ya, boleh ya. Terus apa lagi?
Kemudian ada event volley Bupati Cup, Bupati dan Wakil Bupati Cup. Dan yang tidak kalah penting insya Allah juga seperti tahun 2021 itu event kejurnas menembak. Ada lagi Bu? Insya Allah ada lagi. Oh berarti jadi kegiatan atau rutin tahunan ya Bu? Iya, cuma tempatnya jadi beda-beda. Karena di Kuburaya ini kalau nggak salah tuh ada 5 lapangan tembak. Nah, jadi kita ingin perpindahan ini juga ada semacam pergantian suasana. Jadi kalau tahun kemarin di lapangan tembak A, tahun ini di lapangan tembak B. Gitu. Mau di-spill Bu, kira-kira untuk pelaksanaan di tahun ini di mana Bu? Rencananya di lapangan tembak Kodam 12. Kodam 12 Tanjung Pura. Kalau kayak yang kemarin di Paskas. Wow. Ternyata banyak sekali berarti Bu sarana prasarana kalau sarana dan prasarana olahraga juga lumayan banyak ya Bu ya. Dan ini juga luar biasa banget ya kalau saya bilang ya Bu. Apalagi kalau kita bilang tadi kejurnas udah otomatis levelnya nasional. Ini otomatis menunjang juga tadi ya Bu ya. Menunjang tadi seperti yang Bu katakan bukan hanya Samankato tapi ini kalau kejurnas berarti kan pesertanya dari luar provinsi juga kan. Kayak kemarin tuh ternyata luar biasa. Antusiasme peserta dari luar Provinsi Kalimantan Barat juga luar biasa sekali ya Bu ya. Betul. Dan tentunya kita harapkan dari kunjungan wisatawan yang orang dari luar tentunya akan jauh lebih banyak nih mereka spend waktu dan spend duitnya lagi di Kabupaten Kuburaya kan Bu kan. Oke. Terus apalagi Bu? Maraton. Kalau yang maraton kira-kira bulan berapa Bu? Maraton itu rencananya setelah Lebaran. Setelah Lebaran? Iya. Waduh, ini cocok banget tuh Sobat Belanja. Habis Lebaran, banyak makan kue lapis, banyak makan sate, banyak makan daging. Bakarlah lemak tuh. Dek. Jadi khusus untuk sobat belanja boleh Lebaran makan semua. Tuh. Lebaran itu ibarat kata tuh makan sepuasnya. Setelah itu olahraga semampusnya. Lemak itu Nurunkan lemak. Lemak itu susah dibakar, guys. Oke, jadi gitu ya Sobat Menanjak ya. Ternyata di Disporapar itu sendiri kegiatannya banyak banget ya. Agenda di tahun ini ada putra-putri pariwisata, ada kejurnas menembak, terus ada Bupati Cup untuk cabang bola voli, terus ada apa tadi Bu? Maraton 21 kilo. Iya. Luar biasa nih. Ya, kalau maratonnya nasional juga Bu? Insya Allah akan kita laksanakan juga secara kalau nasional. bisa Bu, itu pegawai-pegawai Ibu kalau bisa diikutkan semua Bu. Iya. Kan banyak atlet-atlet yang luar biasa nggak mau jalan. Peserta utama kasih privilege Bu untuk 1, 2, 3, 4, 5. Waduh, dicatat. Oke, Sobat Menanjak, luar biasa sekali perbincangan kita dengan Bu Iping Hindrawati, Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kuburaya. Bu, sebelum closing, Ibu mungkin kasih closing statement himbauan juga kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kuburaya untuk gimana sih untuk bisa mendukung program-program pemerintah terkait juga dengan kepemudaan, terkait dengan olahraga, pariwisata dan ekonomi kreatif, Bu. Tadi kayaknya kita lebih banyak cerita masalah olahraga dan pariwisata ya. Kita belum nyinggung masalah kepemudaan. Pemuda Kuburaya ini sangat luar biasa. Tahun 2020 ada salah satu sampai tembus tingkat nasional pemuda pelopor. 2002 juara 2 nasional pemuda pelopor di bidang konservasi dan pariwisata. Kemudian 2021 itu juga mewakili Kalimantan Barat ke tingkat nasional, tapi memang belum bisa masuk 3 besar. Tapi itu bagi kami gitu kan, bagi kita semua itu sudah merupakan prestasi. Insya Allah tahun ini juga akan kita terus dorong pemuda-pemuda itu untuk lebih mengeluarkan talenta-talentanya supaya bisa berkompetisi di tingkat yang lebih tinggi gitu. Pemuda Kuburaya jangan berkecil hati. Seperti kata Pak Bupati, kita memang tinggal di kampung, tapi kita tidak boleh punya sikap yang kampungan. Kita harus terus optimis untuk terus bergerak dan maju. Begitu juga di sektor ekonomi kreatif, sekarang ini sudah banyak
tumbuh UMKM yang di mana produk-produk yang dihasilkan itu juga mendukung sektor pariwisata. Sekarang sudah banyak gerai-gerai kria yang tumbuh, kemudian gerai-gerai cenderamata, oleh-oleh segala macam. Nah, satu lagi, kalau ada yang belum tahu pusat oleh-oleh, mau cari khasnya Kuburaya seperti apa, datanglah ke Galeri Dekranasda yang ada Dekranasda? Iya. Apa aja Bu yang ada di situ Bu? Oh, macam-macam. Produk UMKM semuanya ada. Model-model gini berarti juga ada Bu ya? Ada di Kerajinan. sana. Oh, ada. oke. Sengaja jadi memang dibuat di lokasinya di Aula Kantor Bupati supaya tamu-tamu dari luar daerah itu langsung bisa melihat. Kadang kita tuh kalau pergi ke suatu daerah pasti yang kita cari tuh mana ya tempat oleh-oleh? Nah, benar Bu. Itu mana tempat oleh-oleh itu pasti yang kita cari. Nah, ini ide Pak Bupati sangat brilian sekali gitu. Jadi orang udah nggak perlu tanya lagi, begitu datang ke Kuburaya, tamu daerah datang ke Kuburaya, udah nggak perlu tanya lagi karena samping kiri kanan aula itu sudah tersedia produk-produk khas Kuburaya. Khas Kuburaya banyak banget ya Bu ya. Banyak. Jadi bukan hanya dari makanannya aja, kerajinan, termasuk juga motif, kain dan lain sebagainya ya Bu ya. Termasuk ya olahan-olahan, bukan olahan-olahan sih, kreasi produk-produk kreasi dari kerajinan-kerajinan. Dan yang nggak kalah penting, apa tuh Bu? Penjaganya cantik-cantik di. Alamak, oke Bu, kita tutup, kita pindah. Gitu ya, jadi penting. Nah, jadi ingat sobat Menanjak, kalau ada kawan-kawan, kalau ada keluarga, mungkin siapapun yang datang, mungkin ada kolega dari pekerjaannya yang datang ke Kabupaten Kuburaya, jadi jangan lupa untuk beli oleh-olehnya di Dekranasda Kabupaten Kuburaya, Galeri Dekranasda Kabupaten Kuburaya di kantor Bupati ya Bu ya, di lantai 1. Begitu pintu masuk langsung bisa ketemu di sebelah kiri dan sebelah kanannya. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Bu Iping atas waktunya, atas kesediaannya, dan luar biasa sekali Sobat Menanjak. Podcast boleh pertama, tapi bahasanya luar biasa. Satu pantun buat kita sebagai oleh-oleh buat Pak Bupati. Contek lo. Cakep. Belum. Ke pasar membeli tepung. Tepung dimasak jadi gorengan. Boleh kata Kuburaya ini dibilang orang kampung. Nah, tapi sifatnya jangan jadi kampungan. Betul ya Bu ya? Tepuk tangan untuk saya, tepuk tangan. Wow. Oh, jualan. Oke, Sobat Menanjak. Menarik bukan pembicaraan kita? Bahasanya kayak gitu benar ya. Luar biasa menarik sekali pembicaraan kita dengan Bu Iping, dan tentunya nanti tamu-tamu ataupun narasumber ataupun teman-teman ngobrol kita nanti ya bahkan jauh lebih luas lagi. Sebagai mungkin kita bisa juga nanti spill ya yang tadi udah disebut Bu Iping, kan ada pemuda pelopor tingkat nasional, terus Dekranasda, penjaga cantik-cantik, boleh juga kita undang sekali-sekali Bu ya ke sini. Oke, podcast perdana ngobrol bareng Disporapar luar biasa, sangat menarik, dan jangan lupa di subscribe ya. Share, subscribe. Alamatnya apa? Disporapar? Disporapar Kuburaya, nanti kasih Bang. Oh iya. Alamat apa? YouTube-nya sebelah sini. Iya, YouTube channel. Oke, jadi gitu ya. Sudah cukup. Ada yang mau tanya-tanya? Jangan nanya, udah. Maaf, saya dengar. Oke, demikianlah ngobrol bareng Disporapar kita kepada kesempatan perdana kali ini dengan bintang tamu Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kuburaya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bu Iping, dan kita sambut nanti dan kita tunggu nanti podcast atau ngobrol-ngobrol selanjutnya dengan bintang tamu yang luar biasa inspiratif, luar biasa juga tentunya, hanya di ngobrol bareng Disporapar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam menanjak dari Kuburaya untuk Indonesia. Tepuk tangan.